Salam jumpa Bapak Ibu peserta e-learning, pejabat penandatangan surat perintah membayar. Pada materi sebelumnya, Bapak Ibu telah mempelajari mengenai sistem pengeluaran negara. Pada kesempatan kali ini bersama saya Herianto Sijabat, Widya Suara Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan, kita akan mempelajari materi mengenai pengadaan barang jasa pemerintah yang terkait dengan PPSPM. Materi ini dibagi atas 3 bagian. Yang pertama, kita akan mempelajari jenis kontrak pengadaan barang jasa pemerintah. Yang kedua, Bapak Ibu, kita akan mempelajari bagaimana adendum kontrak pengadaan barang jasa pemerintah. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah tentang jaminan dalam pengadaan barang jasa pemerintah. Pada video yang pertama ini kita akan mempelajari mengenai jenis kontrak pengadaan barang jasa pemerintah. Berikut ini penjelasannya. Pengadaan barang jasa pemerintah didefinisikan di dalam Perpres 16 tahun 2018 sebagai kegiatan pengadaan barang jasa oleh kementerian, lembaga, dan perangkat daerah yang dibiayai oleh APBN, APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Bapak Ibu, ada 4 jenis yang dimaksud dengan jenis pengadaan barang jasa. Yang pertama, kita mengenal namanya barang. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan. Untuk pekerjaan konstruksi didefinisikan sebagai keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan. Selanjutnya kita akan melihat jasa konsultansi. Jasa konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu di berbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah jasa lainnya. Jasa lainnya merupakan jasa non-konsultansi atau jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus, dan atau keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Selanjutnya, Bapak Ibu, kita mengenal namanya pengadaan barang jasa terintegrasi. Pengadaan barang jasa terintegrasi, pengadaan barang jasa yang dapat dilakukan secara terintegrasi dengan mengemas beberapa jenis pengadaan dalam satu paket pekerjaan yang menurut sifatnya merupakan satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan. Bapak Ibu, contoh dari pekerjaan terintegrasi adalah adanya pekerjaan design and build, IT solution, EPC, engineering, procurement, dan construction. Yang keempat, pekerjaan pembangunan, pengoperasian, dan pemeliharaan, serta yang lain. Umumnya pekerjaan terintegrasi pekerjaan yang kompleks. Bapak Ibu, selanjutnya kita akan melihat metode pemilihan penyedia barang jasa, khususnya untuk pekerjaan barang, pekerjaan konstruksi, jasa lainnya. Yang paling atas, pemilihan penyedia dengan cara e-purchasing, biasa menggunakan katalog elektronik. Yang dilanjutkan adanya pengadaan langsung dengan nilai sampai dengan 200 juta. Selanjutnya penunjukan langsung. Penunjukan langsung ini harus dengan keadaan tertentu. Salah satunya adalah konferensi mendadak bersifat rahasia, pertahanan negara, satu kesatuan konstruksi, hanya satu pelaku usaha yang mampu. Dilanjutkan adanya tender cepat. Di dalam tender cepat, spesifikasi dan volume pekerjaan sudah ditentukan dengan rinci. Pelaku terkualifikasi dalam sikap sistem informasi kinerja penyedia. Dan yang paling terakhir, metode pemilihan penyedia untuk barang, pekerjaan konstruksi, jasa lain adalah tender. Tender dilakukan jika tidak dapat menggunakan metode lain.
Bapak Ibu, kalau untuk jasa atau pemilihan penyedia untuk jasa konsultansi, kita melihat adanya pengadaan langsung dengan nilai sampai dengan 100 juta. Termasuk juga ada penunjukan langsung, di mana penunjukan langsung dengan keadaan tertentu, satu pelaku usaha yang mampu, pemegang hak cipta, konsultan hukum yang segera dan tidak bisa ditunda, atau adanya kegiatan repeat order. Yang terakhir adalah seleksi. Seleksi jika pengadaannya dengan nilai di atas 200 juta. Selanjutnya kita akan melihat dalam pengadaan barang jasa ada beberapa yang disebut dengan kontrak. Kontrak untuk barang, pekerjaan konstruksi, jasa lain ada jenisnya, yaitu jenis lump sum, harga satuan, gabungan lump sum dan harga satuan, ada terima jadi atau turnkey, dan kontrak payung. Sedangkan untuk jasa konsultasi ada lump sum, waktu penugasan, dan kontrak payung. Selanjutnya kita melihat jenis-jenis kontrak yang sudah kita perhatikan tadi. Kalau untuk lump sum, ketentuannya ada 3, yaitu di lump sum semua risiko sepenuhnya ditanggung oleh penyedia, berorientasi kepada keluaran, pembayaran didasarkan pada tahapan produk atau keluaran yang dihasilkan sesuai dengan kontrak. Kalau untuk kontrak harga satuan, volume pekerjaan masih bersifat perkiraan, pembayaran berdasarkan hasil pengukuran. Nilai akhir kontrak ditetapkan setelah seluruh pekerjaan diselesaikan. Dan untuk gabungan lump sum dan harga satuan, untuk pekerjaan yang sebagian dapat mempergunakan lump sum dan untuk sebagian lain menggunakan harga satuan dalam satu pekerjaan yang dijanjikan. Selanjutnya untuk kontrak turnkey atau terima jadi, Bapak Ibu akan melihat ada persyaratan, yaitu jumlah harga pasti dan tetap. Pembayaran dapat dilakukan berdasarkan termin. Sedangkan untuk kontrak payung, untuk barang jasa yang belum dapat ditentukan volume dan atau waktu pengirimannya pada saat kontrak ditandatangani. Selanjutnya untuk kontrak, jenis kontrak untuk jasa konsultansi, penjelasannya seperti yang ada di dalam barang jasa lain, pekerjaan konstruksi. Di jasa konsultasi ada juga lump sum, ya. Bapak Ibu bisa melihat semua sama. Semua risiko sepenuhnya ditanggung oleh penyedia, berorientasi kepada keluaran, dan pembayaran berdasarkan pada tahapan produk atau keluaran. Yang baru adalah waktu penugasan. Waktu penugasan nanti ketentuannya adalah ruang lingkupnya belum bisa didefinisikan. Waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan belum bisa dipastikan. Kalau untuk kontrak payung, Bapak Ibu sudah sama seperti yang di barang, jasa lain, dan pekerjaan konstruksi. Dijelaskan belum dapat ditentukan volume dan atau waktu pengirimannya. Bapak Ibu, nanti di dalam kontrak kita akan mengenal kontrak tahun jamak. Kontrak tahun jamak adalah kontrak di mana pengenaan bebannya lebih daripada 1 tahun anggaran. Itu catatannya. Tapi yang bisa juga terjadi adalah pekerjaan kontrak tahun jamak lebih daripada 1 tahun anggaran atau lebih daripada 12 bulan atau tetap lebih dari 1 tahun anggaran atau pekerjaannya tidak sampai dari 12 bulan. Ada juga pekerjaan yang kegiatannya lebih dari 3 tahun, lebih dari 3 tahun pemanfaatannya. Apabila dikontrakkan lebih, maka akan lebih memberi manfaatnya. Jadi Bapak Ibu bisa melihat hal ini dalam pasal 27 Perpres 16 tahun 2018. Nah, kita akan melihat di dalam Perpres 16 tahun 2018, khususnya pasal 28, ada bentuk kontrak. Bapak Ibu nanti memperhatikan perbedaannya. Bentuk kontrak berupa bukti pembelian dan pembayaran, bukti kwitansi. Bapak Ibu melihat nanti
Kalau bukti pembelian pembayaran sampai dengan 10 juta, kwitansi sampai dengan 50 juta, khusus untuk barang dan jasa lainnya. Sedangkan konstruksi dan konsultansi tidak mengenal bentuk kontrak berbentuk bukti pembelian atau kwitansi. Jadi kalau konstruksi sampai dengan 200 juta dan konsultansi sampai dengan 100 juta menggunakan bentuk kontrak dimulai dengan surat perintah kerja. Di atas 200 juta dan di atas 100 juta menggunakan surat perjanjian. Berbeda dengan barang dan jasa lain. Kalau barang jasa lainnya nilai di atas 50 juta sampai dengan 200 juta menggunakan surat perintah kerja, sedangkan di atas 200 juta menggunakan surat perjanjian. Khusus untuk e-purchasing, Bapak Ibu akan menggunakan kontrak yang namanya surat pesanan. Bapak Ibu, demikianlah penjelasan mengenai jenis kontrak pengadaan barang jasa pemerintah. Pada video selanjutnya, kita akan mempelajari tentang adendum kontrak pengadaan barang jasa pemerintah. Selamat belajar dan terima kasih.